Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya menyampaikan pesan Tuhan kepada kita yang terambil dari Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-29. Berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara-saudari, setiap kita pasti pernah mengalami saat-saat kelelahan, atau bahkan keputusasaan. Saudara-saudari, dunia ini penuh dengan tantangan yang seringkali membuat kita merasa tidak sanggup untuk melanjutkan. Namun saudara-saudari, di tengah situasi-situasi seperti ini, kita diingatkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-29 ini, bahwa ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan sejati bagi diri kita, terutama ketika kita merasa tidak mampu lagi. Mari saudara, kita renungkan. Ada 3 kebenaran utama dari ayat ini. Yang pertama, Tuhan memahami kelemahan kita, saudara-saudari. Kita perlu ketahui bahwa kelelahan adalah pengalaman yang manusiawi, saudara. Bahkan Yesus dalam kemanusiaannya pernah merasa lelah. Kita bisa baca dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-6. Namun saudara-saudari, berita baiknya adalah Tuhan tidak pernah mengecam kita karena kelemahan kita, saudara. Tetapi Dia mengerti dan peduli bahwa ketika kita merasa lelah atau tiada berdaya, kita tidak perlu merasa malu atau takut. Tuhan tahu kondisi kita, saudara, dan siap menolong kita dengan kasih-Nya. Jangan merasa, saudara, kita sendiri. Tuhan tidak menolong kita. Tuhan tetap ada di sisi kita, saudara-saudari. Nah, poin yang kedua, saudara, Tuhan memberikan kekuatan di saat kita membutuhkannya. Dalam Yesaya 40 ayat ke-29 menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatanku. Ketika kekuatan manusia habis, kekuatan Allah tidak pernah habis, saudara. Kita bisa baca dalam 2 Korintus ayat yang pasal ke-12 ayat yang ke-9. Tuhan berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna." Nah, saudara-saudari, kita mungkin merasa bahwa kita tidak mampu menghadapi tantangan tertentu yang kita alami saat ini, tetapi kekuatan Tuhan akan diberikan kepada kita pada waktu yang tepat, saudara-saudari. Itu bukan kekuatan yang berasal dari kita sendiri, saudara. Kita perlu ketahui itu, melainkan kekuatan ilahi yang memperbarui roh, jiwa, dan tubuh kita, saudara. Ayo saudara, saya ajak saudara-saudari untuk merenungi. Nah, poin yang ketiga, saudara, Tuhan menambah semangat kepada yang putus asa. Saudara-saudari, bukan hanya kekuatan atau fisik yang Tuhan berikan, tetapi Dia juga memulihkan semangat kita, saudara, yang lemah.
dalam situasi yang sulit. Keputusasaan sering kali membuat kita merasa tidak ada harapan. Percayalah saudara-saudara, Tuhan berjanji untuk memulihkan jiwa kita, saudara. Nah, dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudari, jelas bahwa ayat ini menguatkan kita, yang dimana Tuhan ingin kita berharap kepadanya, bukan kepada siapa-siapa, saudara-saudari. Kita berharap hanya kepada Tuhan saja. Saat kita bersandar kepadanya, Dia mengisi hati kita, saudara-saudara, dengan pengharapan dan keberanian untuk melanjutkan perjalanan. Saya tahu saudara-saudari, hal ini sangat tidak mudah. Tetapi ayo, kita harus merubah diri, saudara. Kita harus menguatkan diri kita. Nah, saudara-saudari, bagaimana kita untuk melakukan hal ini supaya tercapai? Yang pertama, berdoa dan berserah. Saudara-saudari, tidak lain dan tidak bukan, kita harus berdoa dan berserah kepada Tuhan. Saat merasa lelah atau lemah, datanglah kepada Tuhan dalam doa. Bukan datanglah kepada siapa-siapa, tapi utamakan Tuhan. Ungkapkan, curhat, buat komunikasi kepada Tuhan. Berdoa, dan jangan pernah malas datang kepada Tuhan dan berdoa berlutut di hadapan Tuhan. Curahkan segala isi hatimu kepadanya dan izinkan Dia memulihkan kehidupanmu, saudara-saudara. Nah, yang kedua, saudara, baca firman Tuhan. Seringkali kita sebagai umat Kristen, kadang kita Alkitab ini kadang kita anggap bahwa dia hanya sebagai firman Tuhan saja, yang seperti buku-buku pada umumnya. Jarang kita membuka dan bahkan jarang kita membacanya, saudara. Karena kesibukan kita tidak tahu bahwa ini sangat penting dalam hidup kita, saudara. Untuk itu, saudara, mulai saat ini kita harus merubah diri. Kita harus menyadari hal ini. Hari ini kita disadarkan dengan firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya ini, saudara-saudari. Nah, poin yang ketiga, saudara, andalkan komunitas iman. Kita sebagai umat Kristen perlu kita membuat atau sebuah komunitas yang penuh dengan iman. Saudara-saudari, jangan berjalan sendirian. Jangan kira bahwa tanpa orang lain, tanpa butuh iman, penompang, kita bisa hidup. Jangan, saudara-saudari. Biarkan saudara-saudara seiman mendukung Anda dalam doa dan dorongan. Karena hal ini tidak mudah, saudara. Perlu dukungan dari orang-orang sekitar kita, dari orang-orang yang kita kasihi, sahabat kita, atau siapapun, saudara-saudari. Saya minta saudara-saudari, kita sama-sama merenungi firman ini, karena ini kebutuhan kita, bukan kebutuhan orang lain, tetapi kebutuhan diri sendiri.
Saudara, ini sangat meneguh, bukan hanya kepada saudara-saudari, saya juga harus mengimplikasikannya dalam hidup saya. Saya tidak bisa berkata-kata di hadapan saudara-saudari jika saya tidak bisa melakukannya. Saya juga belajar untuk melakukan hal ini, saudara. Saya juga butuh Tuhan. Saya belum sempurna. Saya bukan orang yang sudah stuck dalam kesempurnaan, enggak. Jujur, saudara-saudari, saya juga orang pendosa. Tetapi saya tetap berusaha dengan ayat ini mengajarkan saya dan mengingatkan saya bahwa Tuhan itu, mencari Tuhan itu sangat perlu dalam kehidupan saya. Nah, saudara-saudari, Yesaya 40 ayat yang ke-29 ini mengingatkan hal yang indah dalam hidup kita, bahwa kita tidak pernah sendirian. Ingat saudara, kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu ada dalam kita, asalkan kita tetap mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Jangan pernah Anda merasa lemah. Tuhan adalah sumber kekuatan saudara-saudara yang tidak terbatas. Tidak terbatas, saudara. Dia tidak hanya memperkuat tubuh kita, tetapi Ia memberi kekuatan, semangat yang baru, yang memulihkan segala kelemah letih lesu kita. Percaya kepada Tuhan, saudara. Cari Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, baca. Jangan pernah kita malas membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ini sangat memberkati kita jika kita benar-benar atau hati kita sungguh-sungguh dalam membacanya dan merenunginya, saudara. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi merenungi. Ya, saudara-saudara, ketika kita merasa tak mampu melanjutkan kehidupan di mana kita dalam keadaan sangat terpuruk atau tidak baik-baik saja, mari kita ingat bahwa Allah sendiri yang menopang kita, saudara. Bersandarlah kepada Tuhan, saudara, dan biarkan Dia memberi Anda atau memberi kekuatan yang baru untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Tantangan hidup di dunia ini, saudara, banyak yang dari Allah, yang dari Tuhan. Saya minta secara pribadi kepada saudara, jangan pernah putus asa. Bukan dalam hal ini saya sudah sebagai orang yang berbicara kepada saudara-saudari, saya telah udah sempurna, tetapi saya terus diajarkan dengan kebenaran ini, dan saya disadarkan betapa besarnya Tuhan itu. Kekuatan semangat dari Tuhan itu sangat besar. Kita andalkan Tuhan, saudara. Kalau kita bisa baca dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jelas-jelas, saudara, dalam ayat ini, marilah kepadaku. Kita harus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan seperti apa? Kita berdoa, kita jumpai Tuhan, buat komunikasi hubungan dengan Tuhan, saudara. Lalu
kita yang sedang letih lesu dan berbeban berat, kita yang dalam keadaan tidak baik-baik saja, kita curahkan kepada Tuhan dan kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Lalu saudara, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, dengan kita mendatangi Tuhan, memberikan kehidupan kita, masalah-masalah kita, segala kelelahan, kelemahan kita, keletih lesuhan kita ucapkan kepada Tuhan, bahwa kita minta kekuatan kepada Tuhan untuk menguatkan diri kita. Saudara, jangan andalkan dirimu, saudara-saudari. Jelas di sini Tuhan pasti memberi kekuatan, semangat yang baru dan kelegaan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, saya minta kepada saudara-saudari untuk merenungi hal ini, karena ini mengingatkan kita dan menegur kita bahwa kita jangan mengandalkan diri kita, atau kita tetap memberikan segala apa yang keluh kesah kita kepadanya. Andalkan Tuhan, saudara. Jadi saudara, bersandarlah kepada Tuhan dan biarkan Dia memberi kita kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk menghadapi kehidupan ini. Semangat, saudara. Saya juga akan membenahi diri. Begitu juga saudara-saudari. Inilah pesan Tuhan kepada kita pada hari ini. Shalom.